Materi kuliah kita hari ini dilanjutkan dengan satu tema khusus yang diambil dari buku James Dananjaya, Folklore Indonesia. Topiknya yang sangat spesifik, yang sangat luas dibahas di dalam bab 3 buku itu, yaitu mengenai bentuk-bentuk folklore yang sudah dideskripsikan secara luas di dalam paper yang saya bagikan. Jadi bentuk-bentuk folklore ini sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mengenali dan mengidentifikasi folklore supaya kita tahu yang mana yang bisa kita jadikan sebagai bahan untuk penelitian atau pengenalan terhadap kekayaan budaya suatu masyarakat atau folk. Jadi bentuk-bentuk yang ada di dalam folklore itu dikembangkan juga berdasarkan pemikiran yang telah lama berlangsung di dalam kajian antropologi, terutama yang disebut dengan kebudayaan universal. Jadi secara spesifik bidang itu dijadikan sebagai 7 unsur kebudayaan dalam bahasa Indonesia. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah bahwa kalau kita ingin pergi ke satu daerah dan mempelajari satu kebudayaan tanpa sebuah konsep yang jelas, kita tidak bisa mengenali, mengidentifikasi apa sebenarnya yang kita bisa saksikan di sana. Dengan adanya konsep-konsep atau unsur-unsur yang bisa kita gunakan mengenali realitas itu, maka kita lebih punya arah, lebih punya sebuah koridor bagaimana kita bisa mengenal, mendalami, dan mengumpulkan data dari setiap unsur-unsur itu. Dan juga unsur-unsur ini disebut dengan universal atau cultural universal. Maksudnya adalah bahwa ketujuh unsur ini dimiliki oleh setiap masyarakat dimanapun, kapanpun, sejak kapanpun, gitu. Jadi ini dia bersifat tidak pandang perbedaan sukunya. Nanti yang membedakan dari ketujuh unsur ini adalah misalnya bahasa. Ya, semua hasil penelitian dalam bidang kebudayaan tidak ada suku, bangsa, atau masyarakat yang tidak punya bahasa. Tetapi bahasa-bahasa itu bisa sangat berbeda-beda. Berbeda dalam arti ya yang satu bahasa bisa saling tidak mengerti dengan bahasa yang lain. Ada juga yang mirip-mirip, ada yang mempunyai unsur-unsur kesamaan yang luas. Nah, itulah yang disebut dengan unsur bahasa misalnya. Cara berpikir ini juga diadopsi menjadi satu bentuk yang di dalam ilmu antropologi disebut dengan genre atau genre. Ini sebenarnya menurut saya dari bahasa Prancis, tapi kita sekarang di dalam bahasa Indonesia memakai istilah bentuk atau genre juga kita adopsi istilah ini. Dalam bahasa Inggris disebut dengan form. Oke, sebelum kita panjang lebar, alangkah baiknya sedikit kita mengenal bagaimana di dalam ilmu antropologi unsur-unsur kebudayaan itu diutarakan atau dikonsepkan. Yang pertama adalah sistem mata pencarian dan kehidupan. Ini biasa disebut dengan sistem ekonomi. Jadi kan bisa kita tahu bahwa tidak ada masyarakat yang tidak punya sistem ekonomi. Ya, apakah bertani, apakah ke laut, apakah ladang berpindah, apakah meramu ya, seperti masih ada beberapa suku bangsa kita di Indonesia itu meramu, atau seperti suku Bajau misalnya yang mengumpulkan benda-benda laut dengan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Sampai kepada ekonomi yang seperti kita sekarang kerja di kantor, bahkan kerja secara digital. Ya, bekerja dari rumah. Itu sistem ekonominya aja yang berbeda, tapi semua punya cara bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, sistem peralatan dan perlengkapan hidup teknologi. Alat-alat apa yang dipakai? Cangkol kah? Kapal kah? Atau sampan? Atau alat penyelam? Ya, semua itu dipakai sebagai peralatan mereka dalam kehidupan. Lalu sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan itu adalah bagaimana membangun hubungan antar individu di dalam satu kelompok masyarakat. Ya, misalnya kita lihat kalau perkawinan itu di mana dilakukan upacaranya, siapa yang melamar, ya. Lalu apakah ada mahar,
Lalu bagaimana bentuk maharnya? Lalu kalau sudah menikah pindah kemana mereka gitu. Itu sistem kemasyarakatan. Lalu bagaimana hubungan antara kelompok keluarga perempuan dengan kelompok keluarga laki-laki. Nah, ini adalah disebut dengan sistem kemasyarakatan. Lalu yang keempat itu bahasa. Ya, ini bahasa sudah kita tahu, kita pakai semua bahasa. Lalu yang kelima unsur kebudayaan itu adalah kesenian. Nah, kesenian ini nanti bermacam-macam, itu yang nanti disebut dengan traits, adalah unsur-unsur. Misalnya kita lihat ada seni tari, seni wayang, seni rupa, film gitu ya. Itu bisa dipecah lagi menjadi lebih detail gitu. Bagian keenam, apa yang disebut dengan sistem pengetahuan. Ini misalnya kita tahu pengetahuan zaman sekarang itu berbeda dengan pengetahuan yang kita warisi dari zaman dahulu. Misalnya sistem penanggalan. Ya, di Jawa kita kenal ada 5 nama hari. Ya, dalam kalender Masehi kita mengenal 7 nama hari, ya Senin, Selasa, Rabu gitu ya, sampai Minggu. Nah, di banyak suku bangsa juga itu punya nama 30 mengenal hari. Ya, lalu juga mereka punya sistem bagaimana mengenal tentang cuaca, tentang hujan, tentang bintang. Ya, itu semua disebut dengan sistem pengetahuan. Dan juga termasuk nanti itu sistem pengobatan, bagaimana mereka melakukan pengobatan, dari mana diambil bahan-bahannya, jenis tumbuhan tertentu itu bagus untuk obat apa, bagaimana cara mengelolanya, itu sistem pengetahuan juga ada di situ. Lalu yang berikut adalah sistem religi atau kepercayaan. Ya, ini dalam bahasa sehari-hari kita sebut dengan agama lah. Gitu. Karena banyak juga kita tahu masyarakat kita sekarang dalam konteks politik Indonesia itu tidak masuk ke dalam 6 agama besar. Jadi istilah yang lebih umum itu disebut dengan sistem kepercayaan atau sistem religi. Nah, konsep dari 7 unsur kebudayaan untuk mendalami satu kebudayaan itu juga diadopsi dengan cara yang berbeda di dalam ilmu folklore. Nah, ini salah satu tokohnya itu adalah Brunfand, seorang ahli folklore dari AS. Itu dia melihat dari sisi lain, bagaimana folklore itu bisa diidentifikasi formnya atau bentuknya dari 3 bentuk. Yang pertama itu adalah folklore lisan. Nah, ini maksudnya adalah folklore yang memakai bahasa atau ucapan verbal. Ya, itu yang menjadi cirinya. Lalu yang kedua adalah sebagian lisan. Jadi tidak semua lisan, ada tanda-tanda lain, ada bentuk-bentuk fisik yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan folklore itu. Yang ketiga adalah folklore bukan lisan atau nonverbal. Ini sebenarnya adalah kita sebut dengan kebudaya fisik ya. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Bagaimana kita cara membedakan dari ketiga folklore ini. Nah, di folklore lisan itu adalah bentuknya murni lisan ya. Seperti kita tahu bahwa banyak bahasa kita seperti pantun misalnya. Pantun itu kan jelas-jelas bentuk lisan ya. Walaupun belakangan sudah ditulis gitu. Tapi pantun itu di dalam konteks masyarakat pendukungnya, masyarakat Melayu dan lain-lain, itu sebagian besar diutarakan secara spontan dan lisan gitu. Jadi itu yang disebut dengan folklore lisan. Ya, bentuk-bentuknya ini bisa juga kita lihat seperti bahasa rakyat ya, seperti banyak sekali kita lihat di dalam upacara perkawinan, upacara khitanan, ada upacara yang memberikan ruang kepada berbicara atau menyampaikan nasihat atau ide gitu. Lalu juga ada bentuk-bentuk ungkapan tradisional ya, seperti peribahasa ya. Misalnya kalau kita tahu itu seperti belut jatuh ke lumpur gitu ya. Artinya memang belut hidup dari lumpur gitu. Jadi kalau suatu peribahasa itu menjadi sesuatu hal yang juga lisan. Lalu pepatah, pemeo, ya lalu dalam bentuk pertanyaan seperti teka-teki, ada puisi rakyat ya, tanggomo, itu banyak istilah-istilah yang seperti ini kita temui di banyak daerah. Lalu ada juga cerita prosa ya, yang banyak kita kenal di setiap bahasa setiap daerah ya, seperti misalnya asal-usul padi, asal-usul suatu suku bangsa ya, ada dongeng-dongeng tentang hewan gitu ya. Itu merupakan folklore yang lisan. Lalu ada juga nyanyian rakyat ya. Nyanyian rakyat ini nanti
ada yang memang hanya menggunakan vokal, tetapi nyanyian rakyat ada juga yang menggunakan alat musik. Jadi di sini sudah bisa kita lihat ada campuran dia, ya, yang disebut tadi dengan istilah folklore lisan campuran. Menurut Dananjaya, nah, folklore sebagian lisan itu dijelaskan oleh Dananjaya, di mana kita melihat di sini dia contohkan seperti orang beragama Katolik yang memakai tanda salib gitu. Tapi sebenarnya tadi contoh yang kita utarakan di sebelumnya juga itu banyak, misalnya nyanyian atau wayang. Ya wayang itu kan dalang itu ngomong seharian, tapi juga kita bisa melihat ada benda-benda konkret ya, benda-benda nyata, yaitu wayangnya, ya cahaya, gamelannya gitu. Itu sebagian lisan. Nah, itu maksudnya ada campuran di situ antara sesuatu yang lisan dan sebagian yang fisik. Lalu ada yang tadi bagian ketiga yang kita sebut dengan folklore bukan lisan. Nah, folklore bukan lisan ini adalah bentuk-bentuknya itu sama sekali tidak berdasarkan pada verbal, tetapi sebagian besar pada hal-hal yang fisik. Misalnya bentuk bangunan, arsitektur gitu ya, makanan, ya, lalu kerajinan tangan, pakaian, ya, pakaian adat ya kita lihat di seluruh Indonesia. Itu kan tanpa diucapkan dengan verbal pun kita tahu bahwa ada ciri-ciri yang mengenalkan dan dimiliki oleh satu kelompok secara fisik bisa kita lihat gitu ya. Nah, itulah perbedaan-perbedaan ini. Nah, saya kira contoh-contoh konkretnya bagaimana kita bisa mengenali dan memahami dari setiap kategori ini sudah secara luas diutarakan di dalam makalah atau bagian subbab 3 yang saya paparkan. Nah, menurut saya yang penting dilakukan itu sebenarnya adalah hanya membaca saja, mengingat-ingat ya, berusaha untuk memahami apa yang dimaksud dengan karakter-karakter ini, kenapa dibedakan, kenapa begitu gitu ya. Dan yang paling penting sebenarnya bagi peneliti bukan menghafal ini gitu semua, karena ini sangat kompleks dan rumit untuk dihafal. Tetapi yang penting adalah kalau suatu saat kita perlu gitu ya, kita mau menggunakan ini dalam penelitian kita di lapangan, kita tahu mencarinya di mana. Oh, di mana informasi ini pernah saya dapat? Bagaimana kita bisa menggunakannya? Itu jauh lebih penting daripada sekadar kita menghafal aja gitu. Dan karena materi bacaannya luas, saya tidak memberikan materi audio yang cukup luas. Mudah-mudahan nanti di dalam kuliah online kita bisa mendiskusikan juga secara lebih panjang lebar. Nah, menurut saya lebih dibaca berulang-ulang, karena membaca bab 3 itu walaupun belum lengkap semua saya upload, saya kira bisa menjadi bacaan yang menarik karena banyak hal-hal yang selama ini tidak kita pikirkan, akrab dengan kehidupan kita atau kita dengar dari orang-orang lain melakukannya, dan sekarang kita tahu, oh ini tuh ternyata folklore yang dimaksud itu. Nah, inilah saya kira bentuk-bentuk yang menarik yang menjadi salah satu cara kita mengidentifikasi folklore, sehingga nanti kita bisa melakukan diskusi lebih lanjut pada bagian berikut, yaitu dalam metode pengumpulan dan penelitian yang perlu dilakukan untuk mengembangkan pencaharian atau penelitian folklore. Saya kira sekian materi hari ini. Untuk minggu ini, terima kasih dan selamat belajar dari rumah. Semoga selama di rumah jauh lebih bisa produktif untuk mengembangkan diri.